sehat. Alhamdulillah sehat. Baik-baik saja Bu. Pada kesempatan ini kita akan melakukan praktek coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan ini yang akan menjadi coach Pak Khalid, kemudian coachingnya Bu Nining, dan yang menjadi pengamat saya. Untuk coaching kali ini sudah siap Pak Khalid? Salam sudah siap Bu. Oke, Bu Nining sudah siap nih coaching? Nah, praktek coaching ini kita menggunakan alur model kita. Nanti tujuan harus jelas, identifikasi, serta rencana aksi dan tanggung jawab harus terlihat pada proses coaching kali ini. Karena Pak Khalid dan Bu Nining sudah siap, monggo segera dilaksanakan. Ya, terima kasih Bu Nining. Saya sebagai bosnya. Selamat siang Bu Nining. Selamat siang Pak Khalid. Ya, Bu Nining, hari ini kok terlihat tergesa-gesa ingin menemui saya ini. Adakah yang bisa saya bantu Bu Nining? Begini Pak Khalid, saya ingin mengadakan pertemuan dengan Bapak. Itu ingin menyampaikan adakah waktu untuk saya Pak sebelum saya menyampaikan unek-unek yang saya sampaikan. Iya Bu Nining, saya siap. Apa yang bisa saya bantu? Bu Nining, sebelumnya supaya Bu Nining ini terlihat tenang dan fokus, coba kita mindfulness dulu ya Bu. Kita ambil nafas dalam-dalam, kemudian kita keluarkan lewat mulut perlahan-lahan. Coba Bu Nining laksanakan selama 3 kali saja Bu Nining, silahkan. Ya Pak. Sudah Pak. Bagaimana Bu Nining rasanya sekarang? Perasaan sudah lega Pak. Sekarang Bu Nining sudah terlihat konsentrasi. Bisakah Bu Nining menceritakan permasalahan yang dihadapi Bu Nining saat ini? Ya Pak, bisa. Saya merasakan siswa saya itu tidak bisa konsentrasi dan motivasinya itu kurang. Bagaimana ya? Sehingga pembelajaran itu tidak maksimal. Oh, itu masalahnya ya Bu Nining. Mungkin Bu Nining tahu faktor-faktor penyebabnya. Bisa diceritakan Bu Nining? Menurut saya penyebabnya itu bisa saja dari rasa bosan siswa dalam pembelajaran yang saya ampuh. Mungkin dengan cara mengajar saya yang kurang menarik dan banyak menggunakan metode ceramah, dan saya sebagai guru itu terlalu mendominasi saat kegiatan pembelajaran. Faktornya itu ya Bu. Iya, Dari faktor-faktor yang telah Ibu Nining gali, mungkin adakah gagasan baru dalam pemecahannya Bu Nining? Ya, saya mempunyai gagasan Pak. Saya mau melakukan ice breaking pada saat kegiatan pembelajaran. Pada saat di tengah pembelajaran itu biasanya anak itu agak bosan. Supaya tidak bosan, supaya konsentrasinya itu penuh, anak-anak bisa stabil di kegiatan pembelajaran, maka saya melakukan mindfulness atau ice breaking Pak. Oh iya. Apakah kegiatan seperti itu pernah dilakukan Bu Nining? Belum Pak. Berarti ice breaking itu apa termasuk yel-yel begitu Bu Nining? Ya, sebangsa itu Pak. Bisa jadi karena untuk memecah kesepian sehingga mengajak anak untuk konsentrasi belajar. Berarti lebih semangat lagi ya. Ya Pak. Ya Bu Nining, sebagai guru kita harus kreatif dan inovatif dalam memberikan motivasi belajar siswa. Dalam kegiatan nanti atau gagasan yang akan dilaksanakan Bu Nining itu, apakah yang perlu dipersiapkan? Yang saya persiapkan yang jelas tentang materi
pentingnya ice breaking itu nanti Pak. Ice breaking itu kan supaya anak lebih semangat, sehingga saya akan mempersiapkan kesukaan anak. Kesukaan anak itu apa? Misalkan kesukaan anak itu buah, maka saya akan mengambil nama-nama buah, kemudian nama-nama buah itu akan saya buat gerakan atau maju mundur, dan anak memperagakan maju mundur sesuai dengan buah yang saya sebutkan. Gitu Pak. Ya, berarti pergerakan anak ini menambah motivasi dalam belajar ini. Iya Pak. Kegiatan itu rencana ini kapan akan dilaksanakannya? Insya Allah mulai besok Pak. Secepat itu atau mungkin Bu Nining sudah mempersiapkan ice breaking-nya ya Bu? Ya ini tadi Pak, pada saat saya berkomunikasi dengan Bapak, akhirnya saya menemukan solusi, mengingat setiap hari itu anak itu membawa buah, sehingga saya langsung mengambil tema tentang buah yang disukai anak. Bu Nining, dalam penerapan ice breaking atau yang nanti mungkinkah ada hambatan kira-kira atau kendala? Insya Allah tidak ada Pak. Tapi saya perlu dukungan dari Bapak KL dan teman-teman sejawat supaya pelaksanaan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan efektif. Saya kira hambatannya termasuk dukungan, saya akan berusaha mendukung, dan nanti teman-teman sejawat saya juga arahkan untuk mendukung kegiatan Bu Nining ini. Dari kegiatan itu, adakah tindak lanjut untuk pertemuan kita nanti Bu Nining? Iya Pak, nanti setelah kegiatan itu sudah bisa berjalan dengan baik, saya menginginkan untuk membuat laporan kepada Bapak bahwa kegiatan tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, ataukah justru sebaliknya. Maksudnya begini Pak, dengan melakukan ice breaking itu nanti anak bisa fokus, atau malah anak tidak bisa fokus karena tidak menyukai. Itu Pak. Iya, ini berarti ini termasuk uji coba nanti, dan saya sebagai kepala sekolahnya saya mungkin mendukung dan mendoakan supaya kegiatan Bu Nining ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Apabila nanti bisa lancar, Bu Nining bisa menugaskan atau secara kolaboratif dengan guru sejawat kelas 1 sampai kelas 6 lainnya ya. Baiklah Bu Nining, apakah ada pertanyaan lagi Bu Nining? Tidak Pak. Terima kasih atas solusi dan dukungannya. Ya, semoga dapat berjalan lancar. Sampai di sini ya Bu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses coaching tadi sudah selesai, dan saya sebagai pengamat akan memberikan refleksi atau umpan balik ya Bu Nining ya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dari proses coaching ini? Sebenarnya proses coaching ini sudah berjalan dengan alur tirta, adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tapi masih ada satu yang langkah kelompat dari Pak Tolik sebagai coach, yaitu Pak Tolik kurang bertanya apa tujuan dari pembicaraan yang kita lakukan. Cuma kurang itu di alur tirtanya ya Pak Tolik itu sebenarnya tujuan sudah ada dari pembicaraan, cuma untuk menegaskan tujuan dari coaching ini tadi belum terlihat. Kemudian yang masih perlu diperbaiki apa ya kira-kira, cuma pada masalah apa ini, pertanyaannya berbobot. Mungkin pertanyaan berbobot itu harus menggunakan kata kunci ya. Memang kata kunci ini sangat bukannya sulit untuk dicari, tapi memang kita harus dalam kondisi penuh tahu permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nining. Terus apa yang perlu dilakukan Bu untuk kondisi present itu? Mungkin Bu Nining bisa kondisi present itu berarti kita harus kan background dulu Bu. maka dengan cara itu supaya saya itu fokus, jiwa saya di sini, raga saya di sini, maka tadi Pak Tolik sudah melakukan mindfulness Bu. ya, Pada saat Pak Tolik mengajak mindful,
kondisi present tapi sudah melakukan mindfulness. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan ya dari coaching ini adalah mungkin perbedaan kata atau kalimat dalam percakapan yang menunjukkan coaching. Jadi Bapak dan Bu Nining harus banyak melihat video-video coaching untuk kita serap cara melakukan coaching yang benar-benar sesuai dengan model kita itu tadi, dan memang itu sangat perlu bagi kita semua untuk belajar dan terus belajar. Itu refleksi dari saya. Kemudian perasaan ini yang saya tanyakan ke Bu Nining, pada saat di coaching ini tadi gimana rasanya? Rasanya jadi senang, lega. Kenapa? Masalah yang saya hadapi sekarang ini ada solusinya dan dapat pemanfaatan dari Pak Mutalib selaku coach. Betul sekali. Jadi mungkin Bu Nining lebih lega ya, dan untuk Pak Tolib tentu bisa membantu, itu sungguh luar biasa ya perasaannya Pak Tolib. Ini sedikit refleksi dari saya sebagai pengamat, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching baik itu dengan rekan sejawat maupun dengan anak didik kita. Sekian coaching pada studi kasus pertama. Terima kasih atas proses coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.